Selamat malam buat teman-teman media dan mungkin ada orang yang hadir di tempat ini, juga teman-teman dari kru dan para casting. Saya secara pribadi dan bersama dengan Production House di sini mengucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman di sini yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk boleh hadir di acara press conference launching atau launching trailer, official trailer dan official poster. Saya harus buka contekan. Oke, yang kedua yang pastinya kita bersyukur pada Tuhan buat waktu, kehidupan, kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing pribadi. Juga buat kami khususnya ucap syukur buat film ini yang sudah boleh sampai pada tahap ini. Terima kasih juga, bersyukur juga kepada Tuhan untuk acara press conference ini juga sudah boleh berjalan dengan baik. Kembali saya juga kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang terjalin dengan baik antara kita semua, dengan kru, dengan casting, dengan juga media yang nantinya kita boleh kerjasama dengan baik. Syukur pada Tuhan semua itu. Kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami memberitahukan kalau kami mendapatkan jadwal tayang tanggal 4 September 2025. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terus ya saya sedikit cerita untuk film ini. Saya harus baca soalnya. Oke, ini tentang 4 cerita yang berbeda tentang perjuangan tokoh-tokoh, baik itu suami dengan istri, ibu dengan anak, abang dan adik, dan sahabat. Yang mereka semua itu dipertemukan di rumah sakit dalam keadaan pergumulan, menunggu lelah, sudah menjaga keluarga yang sakit dengan segala problema. Tetapi tetap ada harapan, keyakinan dan usaha mereka yang masing-masing mereka bisa lalui tahapan pergumulan itu. Saya juga pernah mengalami proses itu sih, cuma ya percaya diberikan kekuatan untuk menjalani itu. Harapannya film ini boleh jadi penyejuk, penghibur buat seluruh orang yang pernah mengalami posisi yang sama, untuk boleh senantiasa semangat dan di atas semuanya untuk senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, kiranya film ini boleh dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Mike. Baiklah, tadi udah dibuka langsung sama eksekutif produser kita, dan sekarang kita akan sama-sama berkenalan nih teman-teman wartawan, teman-teman media ya, dengan cast of dari film Agape dan juga tim di balik layar. Untuk itu saya ingin mengundang ke atas panggung. Yang pertama, Pak Michael, boleh balik lagi ke atas panggung Pak. Kemudian ada juga Ibu Ari Aziz selaku sutradara. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia. Halo Ibu Ari. Silakan Bu. Ada juga Om Wian. Yeay. Aduh. Sudah hadir juga Om Wian. Halo Om. Silakan Om. Ada juga Mbak Maudi Kusnaidi. Ini Pomot sudah hadir juga, silakan Mbak Maudi. Kemudian ada juga Kak Pangeran Lantam, Kak Pange. Ada juga Kak Sarah Beatrix. Silakan bergabung dengan kita di tengah-tengah. Kemudian ada juga Kak Samuel Rizal. Silakan bergabung Kak Semi. Kemudian ada Mbak Timut selaku penulis. Halo Mbak Timut. Ada juga
Mbak Beta Ingrid Ayu atau bisa dipanggil Mbak Ayu ya ini ya sebagai penulis juga. Kemudian ada Kak Randy Janet. Kak Randy boleh bergabung bersama kita juga. Kemudian Kak Rania Putri Sari. Silakan duduk teman-teman. Boleh silakan duduk loh. Ini sudah disediakan bangkunya. Oh iya. Oke, silakan. Ini bebas saja duduknya mau di sebelah mana. Oke. Oke, boleh silakan dulu. Cari tempat dulu yang nyaman dulu. Kak Rania. Ini Pak Michael boleh nanti di passing aja Pak Michael Pak ya. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Senang sekali bisa berjumpa secara langsung dengan para pemeran dan juga tim di balik layar film Agape. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Luar biasa. Nah, ini mungkin pertanyaan boleh diceritakan mungkin dari Pak Mike atau Bu Ari kali ya. Ini kalau boleh cerita sedikit nih, ini ide awal ini seperti apa nih? Siapa yang menyetuskan pertama kali ini? Yang paling jawabnya itu Bu Ari. Coba Bu Ari. Selamat malam. Sebenarnya ide awal ini udah lama pengen buat film yang agak berbeda dengan film drama lain. Jadi kebetulan juga banyak yang relate sama temanya, yaitu jadi caregiver. Caregiver kan bukan berarti cuman orang yang dibayar untuk menjaga orang sakit, tapi juga caregiver adalah menjaga orang sakit yang bisa keluarganya, temannya, bisa saudaranya. Jadi berangkat dari situ kita mencoba untuk kayaknya seru juga nih bikin film tentang caregiver gitu. Dari sisi caregiver, bukan dari sisi pasiennya. Jadi dari situ ketemu kebetulan dengan Mbak Pinut, kita ngobrol, akhirnya jadilah sebuah sinopsis. Oke, nah ini ketika proses penuangan ide untuk ditulis gitu menjadi sebuah cerita, sebuah film gitu ya. Ini susah nggak sih Mbak Pinut atau Mbak Ayu? Satu lagi Mbak Cina. Oke, boleh. Oke, jadi proses penulisannya setelah disampaikan oleh Bu Ari ke kami, aku dan tim, kemudian karena ada 4 cerita, jadi harus disatukan dan harus brainstorm yang cukup intensif di tim penulis, sampai kemudian aku memutuskan harus pakai penulis pendamping, yaitu Mbak Ayu, yang kebetulan sangat sesuai dengan ceritanya. sangat relate dengan ceritanya, dan habis itu memang tahapannya sama aja, maksudnya pasti dari sinopsis, terus ada outline atau scene plot sampai jadi skenario. Dan kalau di tim kami sendiri, selain saya dan Ayu, juga ada tim yang mendampingi development, karena ceritanya ada 4, jadi supaya tidak setiap karakter bisa berbeda. Kemudian kami jadi butuh brainstorm anggota yang cukup banyak, tapi yang menjadi semuanya adalah Mbak Ayu. Wah, jadi gak sabar nih teman-teman ya. Oke, nah jadi kan kita udah ngomongin ceritanya gitu ya. Kalau dari karakter dari masing-masing teman-teman yang perankan gitu ya, apa nih yang paling menarik ketika memerankan peran masing-masing? Boleh mungkin dijawab dari Randy atau Semi? Oh, dari Om Dwi kali ya, paling senior nih kayaknya nih. Karakternya gimana Om Dwi ya? Kalau karakter, Mbak Ari yang lebih tahu ya karakternya. Nah, di sini saya memerankan Sutri Sakam, satu rumah sakit yang sepertinya ada sedikit Down syndrome ya, sehingga dia ada sedikit nggak terus bikin, karena sebetulnya udah pensiun, cuman dia tidak menerima pensiun dan dia masih mau kerja, dan pihak rumah sakit yang tempat dia
itu pokoknya agak sedikit kasihan melihat kehidupan saya karena saya bujangan. Bujangan kan udah sih Pak? Oh udah, saya mau bujangan gitu. Ya udah, istri saya nggak tahu kemana perginya, nggak ceritain. Tapi yang pasti kayak kabur karena model toko saya ini agak sedikit nyeleneh. Tapi orangnya baik. Toko ini, saksi, coba sih. Mas Sinton, saya sendiri dulu Pak. Nggak kebawa perang, dia agak lupa emang. Pak Mas Sintonnya agak, pokoknya, ya pokoknya. Ini baru nanya. Makanya, iya, kebawa perang kan. Ya, jadi, ya power syndrome lah. Power syndrome dan dia ada sedikit, ya akan dari next. Gitu aja. Oke. Boleh mungkin kita open dulu ke Mbak Maudi dulu kali ya. Untuk Cika dulu boleh. Baru duduk. Iya. Ya, assalamualaikum semuanya. Maaf ya, tadi saya harus menembus kemacetan ibu kota. Saya dari Sawangan biasa. Kasih kamu perannya sebagai apa? Itu dia tadi saya juga bingung. Ya. Saya yang penjaga kantin di rumah sakit itu. Jadi dulunya itu ibu saya yang jaga di situ. Jadi Pak Masinton tuh kenalnya sama ibu saya. Jadi Pak Masinton karena demensia ya. Ini ngasih, ya aja lagi. Oh iya benar-benar. Karena Pak Masinton demensia, jadi tetap menanyakan ibu saya. Padahal ibu saya sudah tidak ada. Oh gitu. Iya. Jadi kayak lintas generasi gitu lah ya Mbak Cika ya. Generasi bener. Padahal saya lagi dagang somai di sini. Dagang somai di kantin. Oke. Nanti saya getar loh, syutingnya di situ saya getar. Kenapa? Orang satu premannya ada Melina nggak? Nggak getar. Terus saya ngomong sama Bu Ari, ya Allah Bu, emang satu kebanggaan sih saya bisa menjadi salah satu bagian dari film Agape ini. Wah terima kasih ya, terima kasih semuanya. Luar biasa. Di dalam. Makasih loh Bu Ari ya. Tadi suruh buru-buru dateng, kan suruh next. Udah ada MC, udah ada MC. Lu jangan MC lagi, udah ada MC. Iya. Lu jangan MC lagi. Kamu boleh nggak istirahat dulu aja? Oh gitu, oke boleh. Atau gue kita tandem di sini. Bagi dua. Oke selanjutnya. Iya. Makasih ya Mbak Cika ya. Mbak Maudi boleh dong ceritain perannya sebagai apa di situ, karakternya seperti apa dia. Ya, assalamualaikum, selamat semuanya. Saya Maudi Ismaili sebagai berikut. Sebagai ibu, bukan bener ini ketularan nih kayaknya. Ketularan sama kalian di sini Pak. Sania, tuh kan. Bukan Sania penyanyi ya? Nggak pakai itu minyak goreng ya? Ibu Sania. Ketularan dari kamu, harusnya om dia jangan pertama, tau gak sih semua penyanyi. Ibu Sania berputri Sarah. Kemudian di sini karakternya senang sekali ketika ditelepon sama Bu Ari, ngobrol dan dikasih kesempatan untuk diskusi soal karakter juga bersama Mbak Tibet ya. Kita nge-zoom waktu itu aku belum ada di Indonesia, terus kita ngobrol panjang lebar mengenai karakter ini, ceritanya tentang apa, dan ternyata dikasih kesempatan disupport juga untuk bisa menampilkan karakter yang agak berbeda gitu. Kalau yang masalah ibu-ibunya udah pasti ibu-ibu gitu ya. Kalau kita ibu bilang karakternya apa, konfliknya apa gitu, dari sini dikasih kesempatan yang luar biasa gitu. Jadi senang banget bisa menjadi bagian dari Agape. Mudah-mudahan bisa menyumbang salah satu warna ya dari 4 cerita yang ditulis sama Mbak Ayu dan Mbak Dino. Betul. Amin. Iya, terus mikrofon itu Kak Silvi, boleh dong ceritain. Ini perannya sebagai apa nih? Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Saya disampaikan sebagai Bimo. Ini ada apa yang dilakukan oleh Tante Dini yang orangnya sedang berangan hadir. Kita nih Bimo dan Dava kurang. Gua dan Dava temenan baik ceritanya. Oh gitu. Dava punya
ada masalah kesehatan, komputer ini ya ntar aja ya pas trailer ya. Yang diminta aja cukup, yang lainnya jangan. Dava punya masalah kesehatan yang harus ditemanin sama Bimo terus biasa. Nah, ya ini udah kayak best friend gitu lah. Oh besti gitu ya, seru banget gitu ya. Gimana endingnya nanti Dava, apakah happy atau bad ending atau sad ending? Nanti kita lihat trailernya, bahkan filmnya nanti kita lihat ya. Ini harus ditahan dulu nih buat lihat trailernya nih ya. Oke, kita lanjut ya. Boleh? Karena ini boleh dong cerita karakter sama peranin sebagai apa nih? Selamat malam semuanya. Malam. Makanya dari tadi aku tuh lihat ke belakang terus kan. Nanti aku tuh jadi siapa? Iya. Kalau tulisannya Markus di tadi ya. Iya, Markus. Jadi aku berperan sebagai Markus. Aku di sini ceritanya anaknya dari Tante Mer dan Om Tio Pak Sadewo. Jadi nggak boleh spoiler juga ya. Ya, jadi pokoknya papa ceritanya sakit, mama yang ngurusin, aku yang nemenin mama. Ya, tim support ya. Udah dimotorin. Ya. Jadi gitu, tapi sebuah apa ya, kehormatan lah diajak syuting film sama Mbak Ari. Aku tuh biasa sama Mbak Ari tuh syutingnya FTV. Jadi tiba-tiba dapat callingan, keren syuting film yuk, ayo Mbak. Dan ini juga emang genre-nya beda ya. Dan semoga nanti nonton trailernya, nonton filmnya, semua dapat kehangatan sama. Amin. Oke, lanjut mungkin ke Sarah dulu kali ya. Oke. Halo semuanya. Halo. Saya Beatrix. Di sini aku berperan sebagai Kira. Jadi Kira ini karakternya gimana ya? Menurut aja jangan. Kira ini dia sakit, dia sakit leukemia, dan dia itu udah lumayan lama di rumah sakit. Dekat sama ibu, dekat nggak ya? Ya kalian nonton lah gimana dekat sedekat apa dan gimana caranya biar Kira itu bisa dekat sama ibu itu karena apa, kalian nonton aja ya. Jadi Kira ini anaknya dari Ibu Sania ya? Oke. Aku awalnya nggak terlalu dekat sama ibu, dekat sih, tapi ada sesuatu yang bikin kita dekat banget. Itu kuncinya teman-teman ya. Oke, kalau Raninya gimana? Oh, ceritanya kakak Oke, ini blendernya masih lama? Oke, makasih ya Mas ya. Kasih ke adikku dulu. Oh, ceritanya kakak beradik nih guys. Pangi gimana Pangi? Halo semuanya, selamat sore. Sore. Nama saya Pangeran, saya berperan sebagai Gino. Gino ini karakternya beritanya dari Ibu Ari. Yang jelas dia bertanggung jawab. Aku adiknya dari aku di sebelahku. Bertanggung jawab karena aku sakit, sakit. Jadi maaf ya, rising star soalnya. Jadi filmnya banyak. Maaf. Terus bertanggung jawab kesehatannya. Terus Gino itu dia penyanyi, dia suka nyanyi, tapi dia nggak mau apa ya, dia ada kayak ketahanan gitu untuk ikut, maksudnya ngejar mimpinya sebagai penyanyi. Tapi karena ada kakak yang dukung aku, jadi aku jadi penyanyi. Oh, ikut audisi gitu ya. Terus udah sih. Udah. Ada lagi nggak nih? Udah ya. Oke, Mas Benar please. Nanya. Tadi kasih intro sedikit ya kakak beradik. Jadi aku memerankan karakter Gigi namanya. Jadi kita namanya sama-sama G. Terus jadi aku menderita penyakit bawaan, genetik, terus harus dirawat di rumah sakit pada akhirnya. Dan aku mempunyai seorang adik laki-laki yang sangat sayang sekali sama kakaknya. Ya makanya aku
suka sama peran ini karena aku gak punya adik laki-laki gitu. Oh, Senang gitu. banget jadi bisa apa ya, dapat kesempatan karakter apa ya, jadi punya experience, oh begini kali ya rasanya jadi adik laki-laki gitu. Itu terus sama karena dia saking sayangnya sama kakaknya, dia suka lupa kalau dia tuh punya mimpi. Jadi dari situ bonding kita sebagai adik kakak ketika kakaknya dirawat dan menyadarkan adiknya juga kalau kamu tuh punya jalan sendiri yang harus kamu tempuh, jangan menyesal nanti. Jadi sedih banget. Jadi daripada nangis nih ngomong jadi sampai situ ya. Oke, ini teman-teman udah kebayang berarti ini filmnya akan seperti apa nanti ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses yang selanjutnya, ini ada challenge dulu nih katanya nih. Dari tim, coba minta Kak Cindy untuk memerankan sedikit dialog dong yang paling memorable dari film Agape ini. Coba dong. Ayo dong, Sam. Spill dikit aja. Rantanya nggak ada nih, gimana nih? Aduh, gue dialog sama siapa ya? Selain Mas Ranta. Nanti ada Tantana. Iya. Yang lain deh, kalau Mengko nggak ada. Ini sih disuruhnya di sini Kak Cindy. Coba kalau nanti itu disuruh di sini, gue Oh gitu, ya udah kalau gitu Mbak Maudi. Nah, kalau mau Maudi kan ada anaknya. Iya. Pasti kita ganti aja ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Ada Kira. Mbak Maudi, coba dialog yang paling memorable ketika memerankan Ibu Sani. Tahan, teman-teman media. Kalau gitu kok baca naskahnya lagi ya? Gue mau ujian gitu rasanya. Ini aja deh. Kemarin aku udah keluar di trailernya. Boleh. Saya cuma ingin Kira sembuh. Tolong jauhi Kira. Aduh. Siapa emang yang dijauhin? Bikin Nggak usah. Kalau nggak ngerasa nggak usah. Udah ya lulus ya. Ya dulu, tepuk tangan dulu untuk Mbak Maudi. Oke, untuk itu biar makin nggak sabar kayaknya untuk lihat official dari Aku trailer. mau sampaikan pesan dari Mang Iner. Iya. Mohon maaf Mang Iner tidak bisa hadir karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting sudah lunas saya sampaikan. Iya. Oke, silakan lanjut. Makasih Mbak Cika. Oke, mungkin sekarang Pak Mike sama Bu Ari boleh kita sama-sama berdiri di samping poster kita yang nanti akan sama-sama kita akan perlihatkan untuk pertama kali kepada teman-teman media, dan ini dibuat oleh Anindita Raharjo. Mana Mbak Dita? Halo Mbak Dita. Boleh gue sama Mbak Dita, boleh sekalian? Oke. Ya. Bisa di atas aja. Sama-sama kita kasih countdown ya. 3, 2, 1. Yeay! Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Aduh, posternya bagus banget. Wanita keren. Oke, teman-teman wartawan dan media boleh sama-sama. Ini baru lihat juga ya? Oh, belum dibocorin kemarin juga. Oh, berarti ini benar-benar baru pertama kali diperlihatkan kepada halayak. Dan trailernya mungkin teman-teman udah ada lihat juga atau belum nih? Belum juga. Oke, kalau gitu, oh surprise ya Bu Ari. Tadi Bu Ari pas lagi JR udah kenceng mukanya. Ini gak harus begini, harus begini. Wow. Kalau gitu sama-sama ya teman-teman, dan juga KSN dulu kita lihat sama-sama ini dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prai dari newsviralkata.com. Ini film keren, angkat kayaknya tentang keluarga ya. Judulnya Agape. Kenapa namanya judul Agape? Mohon ini. Dan buat kedua buat mau di Bisnandi. Saya kenal udah lama teman di BRBCA. Pak ya? Dari mulai fashion, dari model, saya pakai acting. Oh masih
apa namanya masih eksis gitu. Apa asetnya? Tetap awet cantik. Pertanyaannya nggak sekalian. Agape itu artinya kasih tak terbatas, tidak tak terbatas. Jadi kenapa kita ngambil judul itu supaya ada sesuatu yang baru juga. Itu dari bahasa Yunani dan saya rasa sih semua orang udah ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian tidak. Jadi sebenarnya artinya itu adalah kasih tak terbatas. Kenapa kita ambil itu? Karena mencerminkan film ini yang ada 4 cerita dan 4-empatnya mempunyai kasih yang beda-beda kepada sesamanya. Jadi kita ambil globalnya kasih tak terbatas dan agape. Makanya unconditional love ya Bu Ari ya. Iya betul. Masih. Mas, mama berani. Apa ya? Kayaknya nggak ada sesuatu yang khusus banget karena termasuk orang yang nggak olahraga juga seikhlasnya, nggak kayak sebelah saya gitu kan. Kalau sebelah saya tuh latihan reading masih pakai baju olahraga. Benar. Itu juga sih. Nggak berani ngambil tunggakan soalnya. Nggak ada sesuatu yang spesial gitu, maksudnya saya semuanya masih standar gitu, masih pengen banget teriming-imingi ke Korea untuk tarik sana tarik sini tapi kok belum berani gitu ya. Terus kayaknya kalau masih bekerja di dunia entertainment masih ngerasa bahwa yang natural gitu masih diperlukan gitu untuk ekspresi karena saya bagiannya dapatnya yang nangis-nangis dulu gitu. Kalau kenceng nggak ada nangisnya. Maksudnya ya ada ekspresinya gitu maksudnya. Nah, alhamdulillah dikasih sehat, dikasih kesempatan, masih punya Bu Ari yang ngajakin aku berkarya di sini. Thank you, ada Pak Mike juga, Mbak Tino kasih nemenin aku ngobrol untuk apa-apa karena terus terang secara prioritas memang udah berubah gitu karena saya bukan lagi mau di media, masih Zainab dan sebagainya gitu, jadi masih ada hal-hal yang harus diprioritaskan dulu, keluarga terutama anak. Jadi kalau terima kerjaan tuh bener-bener yang ini berarti nggak ya buat aku, ini akan bermanfaat nggak ya buat orang lain, cerita ini akan bisa disampaikan nggak ya sama penontonnya, gitu-gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan setiap apapun yang dilakukan itu mempunyai nilai dan makna kepada orang yang melihat atau yang bersama. Terima kasih Mas pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Boleh. Pak Ian, boleh Pak Ian dibantu Pak Ian. Maaf Pak Ian. Ya, halo, saya Bobi dari webcinema.com. Mungkin kepada penulis ya. Ide cerita dari siapa? Kemudian kedua, ada 4 macam kasih, agape, eros, philia, storge. Apakah mungkin nanti di masa mendatang, ada mungkin kepada Pak Produser ya, apakah mungkin akan ada katalog seksualnya setelah agape, eros, philia, storge? Saya serahkan ke Mbak Ayu. Selamat malam. Sebenarnya ide ceritanya sudah dari Ibu Ari, jadi kami tim penulis mengembangkan ide itu. Kemudian di dalam ide ceritanya juga sudah ada keempat tipe kasih. Jadi ada agape, eros, storge, sama philia. Jadi nanti di ceritanya juga sudah digambarkan. Jadi misalnya seperti ibu ke anak atau sesama saudara atau sahabat gitu. Dan suami istri ya benar. Oke. Maaf Pak. Dari semua tipe cinta yang digambarkan di sini, sebenarnya ada satu cinta yang paling besar, yaitu agape itu sendiri. Jadi kasih Tuhan kepada manusia. Terima kasih. Terima kasih Bayu. Mau ditambahin Pak Mai? Oke, sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab oleh
Pak Ayu. Kalau mau istilahnya apakah ada serial-serial berikutnya mengenai kasih ini ya bisa kita pertimbangkan. Cuma untuk kalau tadi dinyatakan kasih itu ada agape, filia, storge, dan eros, ya tadi Bayu dan ceritakan di situ ada. Sudah dalam film di situ sudah terakomodir, itu aja sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ian, ini yang di depan Pak Ian, tadi Pak Ian. Nah, terima kasih. Malam saya Arul dari Demi Film Indonesia. Saya caregiver Pak Michael. Saya caregiver 12 tahun, breast cancer. Nama sepupu saya yang meninggal itu adalah Denana. Saya sedih dengan trailernya karena lokasinya itu di Darmais Hospital. Di Darmais itu saya harus ketemu dengan banyak orang dan satu kamar itu bisa mati dalam satu hari itu 3 sampai 4. Saya dekat dengan kematian. Saya tidak tahu apakah film ini akan related dengan apa yang saya alami. Tapi yang jelas kalau dikatakan agape, semua orang akan tahu bahwa itu adalah cinta kasih Tuhan dan satu hal yang kemudian mengikatnya adalah unconditional love. Saya tidak pernah meragukan teman-teman saya seperti Semi, kemudian Tanta, Maudi, Sania, dan semuanya, apalagi Amphio dan Melina. Persoalannya kan sekarang kalau misalnya mengatakan ini sebagai omnibus dan kemudian akan jatuh pada satu cerita, saya harus nonton dulu Tino. Persoalannya kan itu punya perspektif yang berbeda ya antara apa yang saya alami sekali penonton dan kemudian apa yang kemudian Mbak Adi bisa sampaikan dengan teknik bertuturnya. Ini menjadi pertanyaan yang kedua sebenarnya antara Mbak Ari dan kemudian Mbak Tidot. Apakah ada ruang apresiasi itu ya? Karena kalau kita nonton sekarang Pak Michael, uangnya itu kan sangat luas. Ada orang yang kemudian nonton, yang kemudian melihat itu, ini saya harus tonton itu di part yang mana? Apakah di part dua saudara ini, Rania dan Pangeran ini, atau justru saya melihat loh ada saudara lain nih dari gengnya Tanta dan kemudian si Semi ini gitu kan. Jadi ini menjadi ujian sih untuk para penonton dan salut Pak untuk film ini dan saya tidak hanya puas nonton pada saat saya berperan sebagai jurnalis, saya janji akan nonton lagi karena kalau pilot itu buat cerita. Saya kalau ada satu di adegan yang satu pengen balik lagi di adegan itu. Kita di bioskop kan nggak bisa begitu ya. Kita harus beli tiket lagi Pak. Dan kemudian kita harus berurut gitu kan. Kebetulan saya orang yang suka mengikuti jalan cerita Mas. Saya orang yang tahu bahwa film baik itu harus ada skenario yang baik. Saya di Dini Film Indonesia bersama dengan Pak Yan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahu kan saya bertanya kepada siapa? Soalnya di belakang saya nanya yang mana? Ini masalah level aja. Alhamdulillah. Saya juga. Semoga bisa menjawab. Tapi koreksi sedikit. Jadi sebenarnya istilahnya bukan omnibus, ini multiplot. Oh, multiplot. Jadi, jadi dipikir lagi menerangkan kalau omnibus itu setiap cerita ketika dipisahkan bisa berdiri sendiri menjadi satu film pendek. Itu omnibus. Sementara kalau multiplot setiap cerita akan bersinggungan dengan cerita yang lain, saling jalin sehingga satu cerita tidak bisa lepas dari cerita yang lain. Maka demikian agape tidak ada pilihan untuk memilih salah satu, tapi harus menonton semuanya. Nah, oke, Juari mau nambahin? Paham multiple? Ya, mau nambahin sedikit aja dari Mbak Inut. Dari 4 cerita ini kan, dari 4 cerita ini adalah persoalan tentang keluarga dan persoalannya berbeda yang menghadapi antara caregiver dan pasien dengan 4 cerita yang beda, tapi ketemu di rumah sakit. Jadi mereka semua bersinggungan dengan rumah sakit yang pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Terima kasih.
Semoga bisa menjawab ya Mas ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Aku dong. Saya penjelasan dulu sedikit ya. Multiplot dan omnibus. Multiplot itu dalam bahasa Indonesia hanya satu kata, berkelindan. Jadi multiplot itu adalah film dengan genre berkelindan. Berkelindan itu tidak dijelaskan, saling jalin menjalin. Oke, saya pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Historika Film. Aku pengen nanya ke Mbak Ari. Ini kenapa pemilihan cast-nya sangat-sangat bagus banget ya? Ada Bunda Mer, ada Om Tio. Itu ngumpulinnya susah gak sih? Karena mereka kan aktor-aktor hebat ya. Itu saja, terima kasih. Nah, Bu Ali gimana nih? Kita sih terutama saya sangat bersyukur banget bisa dapat pemain-pemain yang susah-susah ini. Cuman kita dari awal kan diskusi sama Mbak Lino, kira-kira pemainnya gimana ya? Akhirnya terpilihlah mereka yang kebetulan juga waktunya juga pas, terus dan ternyata mereka effortnya juga luar biasa gitu film ini, karena 80% bisa dibilang penuh dengan air mata gitu. Jadi kita bersyukur ya untuk pemain yang seoke-oke ini, walaupun suka nyebelin juga. Siapa paling nyebelin? Nggak disipil, kayak disipil. Oke, terima kasih Bari. Alurnya mau ditambahin mungkin? Enggak? Cukup? Oke, satu pertanyaan terakhir kali ya Pak Ian. Oke, ada lagi satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Saya belum lihat Batawati yang akan bertanya. Wanita. Ayo teman-teman PJ perempuan. Ayo. Nih. Ayo Bunda. Iya. Bunda Rizka nih. Dengan siapa Mbak? Berdiri. Terima kasih. Saya Rizka dari Sherfilm. Jadi saya tanyakan kepada Mbak Ari. Ini kan multi-plot ya. Jadi banyak player di sini dengan berbagai macam background gitu kan, penyakitnya seberapa, apakah ada riset tertentu untuk mendapatkan konflik di sini gitu dari berbagai layer penyakitnya. Terima kasih. Nah, silakan Pak Ian. Mbak Ari lagi. Bu Ari lagi nih. Jadi 4 cerita ini pasiennya punya 4 penyakit yang beda. Ada yang ginjal, ada yang leukemia, ada yang diabetes, sama ada yang penyakit jantung bawaan. Jadi pas cerita ini ada, dikasih ke Mbak Dinut dan timnya yang meriset. Oh ternyata penyakit leukemia harus begini, oh ternyata ginjal harus begini. Ini bisa ditemu. Ya, jadi setelah tim penulis riset, tapi kemudian tentu saja ketika kemudian dibaca oleh tim kreatif dari Bu Ari, ada pertanyaan-pertanyaan, nah Aaron buat itu, ya nggak sih? Itu sebenarnya kita baca. Tuh, jadi untungnya kemudian Bu Ari menyediakan juga tim dokter untuk ditanya-tanya, jadi memang sangat risky banget sih mengangkat penyakit, tapi untungnya penyakit itu sifatnya hanya mendukung cerita, sehingga semoga kita fokus pada perasaan, pada emosi, pada plot yang dibawakan oleh masing-masing karakter manusia. Oke, semoga menjawab ya Mbak ya. Baik. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada masing-masing pemeran yang hadir di sini, gitu ya. Kalau boleh memberikan satu kalimat dari masing-masing ya, mulai dari pemain aja Pak. Apa nih? Masing-masing mungkin boleh menyampaikan satu kalimat untuk yang bisa menggambarkan film Agape ini dari versi teman-teman pemeran. Ada Kak Sewi, Mbak Mauli, Mbak Cika, semuanya. Satu kata aja. Satu kalimat. Sorry. Mungkin dari Om Dwi dulu. Memberi harapan. Oh, diputar ya, nggak apa-apa. Kemanapun perginya, keluarga adalah rumahnya.
bro. Oke, skip dulu dia. Bromance. Bro Modi. Ya. Pakai belum. Mbak Cika juga belum nih, siapin jawabannya ya. Ujian nasional lah bener. Iya bener. Malah udah sudah lama banget lagi. Ini related sih, ini pasti relate. Karena sebenarnya kisah yang aku perankan juga itu baru aja terjadi aku kali itu. Ngobrol sama Bu Ari, ngobrol sama Sarah juga bahwa aku baru aja melewati kisah itu. Jadi selasa tadi kan kayak Mas Abang bilang juga bahwa maksudnya relate ya. Iya. Oke. Mbak Cika? Apa ya? Gak ada apa ya nggak? Udah ada MC. MC lagi. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus harapan. Tumben. Iya nih. Pakai terakhir. Ini mana? Kalau aku apa ya? Selama kita asik. Kalimat penutup yang bagus ya teman-teman ya. Baik, sekarang Kesen Crew terima kasih banyak atas waktunya untuk sesi tanya jawabnya juga. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya lagi kepada Kesen Crew dan juga Doorstop boleh nanti langsung ya. Kita sekarang mau sesi foto bersama dulu. Di sini ada produsernya Mikhail Lumbar Tobing dan saudaranya Ari Asis mungkin akan menjelaskan apa yang dimaksud dari Holofa, dan ini bukan cuma film pertama tapi nanti akan disusul dengan film-film berikutnya. Silakan. Terima kasih. Mungkin dari saya akan menjelaskan kepanjangannya. Holofa itu adalah hope, love, and faith. Itu filosofinya Bu Ari yang bisa menjelaskan. Dia lebih tahu di detail. Silakan Bu Ari. Coba Bu Ari spill, Bu Ari. Ya semua intinya sih balik lagi selama seperti ngutip kata Pange, selama kita mengandalkan Tuhan pasti ada jalan. Amin. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Yuk, boleh kita berfoto dulu? Ya. Kayaknya duduk aja ya. Duduk aja kayak kalau berdiri terapa susah. Nah. Yang belakang berdiri. Oke. Boleh ambil bawah. Oke. Cakep. Nggak kelihatan. Aman semua teman-teman? Jangan jongkok. Cantik-cantik. Pakai bangku Oke. Foto. Tengah. Kanan. Kiri. Boleh bawa sedikit ini. Atas. Kesini. Ya, yuk kita begini. Atas tengah. Kiri dulu, kiri. Kiri belum kiri. Ya, gitu. Itu latihan ya. Latihan. Sekali lagi. Agape. Aman video? Hah? Sekali. Bantuin dong teman-teman semua bilang unconditional love juga ya. Hitung. Agape. Siap. Terima kasih.